lembaga otoritas jasa keuangan. Nanti dilanjutkan dengan presentasi review artikel, kedua artikel yang akan disampaikan oleh kelompok 1, yaitu artikel terkait temanya dengan kebijakan moneter atau OJK ya, yang akan saya sampaikan ini. Sebenarnya materi cukup berat ya di awal ini karena sebenarnya sangat kompleks untuk mengawal setelah itu. Tapi ya nanti akan saya sampaikan lebih sederhana sambil yang saya anggap pokok-pokok gitu ya, sehingga nanti waktunya insya Allah cukup lah ya, sesuai dengan sudah disediakan loh, karena sebenarnya untuk Ramadan ini hanya jam ya. Oke, sebenarnya harusnya ada berapa ya, 51 ya kalau nggak salah kelas D ini. Yang hadir sekarang di sekitar 36.
Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Bentar ya, ada gangguan jaringan ini. Apakah terdengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, bentar ya. Ada masalah jaringan. Tes. Oke ya, saya coba matikan video saya dulu ya. Oke, baik. Apa itu moneter? Kebijakan moneter itu adalah kebijakan dari bank sentral ya, atau otoritas moneter ya, Bank Indonesia, Bank Indonesia, dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga. Apa yang dimaksud dari suku bunganya? Suku bunganya adalah suku bunga kebijakan. Saat ini namanya atau stability untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Tujuannya apa perekonomian diinginkan itu? Ya tentunya paling ujung adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu bisa terakomodir dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata, kemudian lapangan pekerjaan yang memadai, atau juga penurunan tingkat kemiskinan. Jadi bentuk dari kesejahteraan secara ekonomi itu bisa macam-macam. Jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral sesuai dengan otoritasnya ya, dengan tanggung jawab. Kalau di sisi lain kebijakan fiskal itu yang mengelola adalah Kementerian Keuangan ya, melalui pajak, melalui government expenditure ya, melalui pengeluaran pemerintah, subsidi dan sebagainya. Kalau kebijakan moneter yang bertanggung jawab adalah bank sentral ya. Di Indonesia sekarang adalah Bank Indonesia ya. Dan saran moneter apa yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan atau untuk mengendalikan moneter di Indonesia bisa melalui uang primer ya M0, uang sempit M1 atau uang dalam artian luas ya, disebut dengan likuiditas perekonomian atau biasa disebut dengan M2 ya. Jadi itu dulu di sebelum adanya investment targeting framework, maka yang digunakan adalah besaran moneter ya, melalui pengendalian uang primer misalnya. Ini sebelum ke sana kebijakan moneter menurut literatur yang lain ya dari Pak Aulia Pohan tahun 2008 dia mengatakan bahwa kebijakan moneter itu yang berdiri sendiri, tapi terdapat dependensi atau saling ketergantungan dengan berbagai variabel dalam perekonomian, termasuk juga dengan berbagai kebijakan yang ada. Jadi diperlukan juga kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, kebijakan UMKM mungkin ya, kebijakan sumber daya manusia misalnya, untuk
bersama mencapai tujuan akhir kesejahteraan sosial suatu negara. Ya. Nah, di sisi moneter ini, misalnya kalau jumlah uang beredar itu berlebih, ya, maka akan mendorong peningkatan harga atau peningkatan inflasi, ya, yang akhirnya mengurangi daya beli masyarakat. Dan kalau kurang, ya, maka dapat mengakibatkan penurunan kemakmuran sebuah masyarakat. Sedangkan dari sisi bunga, suku bunga yang terlalu tinggi menyebabkan tingginya biaya dana yang akan mengakibatkan penurunan investasi. Kalau suku bunga naik, maka investasi akan turun, belinya mahal. Gitu. Sebaliknya kalau suku bunga rendah, maka investasi akan meningkat karena belinya lebih murah. Kira-kira seperti itu ya, analoginya. Ya. Nah, di buku lainnya Pak Budiono ini sama sebenarnya seperti tadi, yaitu bagaimana kebijakan moneter itu bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ya. Jadi menurut versinya Pak Budiono ini wakil Pak Budiono. Dari kebijakan moneter akan mempengaruhi sistem moneter yang akan berpengaruh pada kebijakan moneter. Kemudian dari situ ada indikator yang bisa dimonitor gitu ya. Misalnya apa? Misalnya tingkat bunga atau kredit atau GUB, ada indikator-indikator yang bisa digunakan untuk memonitor pengaruh dari kebijakan moneter. Nah, terakhirnya adalah tercermin dari kondisi sektor real ya. Dan GNP ini bisa pertumbuhan ekonomi, gitu ya, tingkat pengangguran, inflasi, neraca pembayaran. Ini yang disebut dengan transmisi kebijakan moneter. Bagaimana kebijakan moneter itu mempengaruhi kepada sektor real. Nah, ini struktur jalur itulah yang cukup lengkap disampaikan oleh seorang ahli namanya Frederick Mishkin. Ya, ini ada bukunya, diterjemahkan juga di bahasa Indonesia ya, judulnya Ekonomi Uang Perbankan dan Moneter loh mas ya. Tadi di halaman 2 tadi ada ya. Nah, ini. Ekonomi Uang Perbankan dan Pasar Keuangan. Ada 2 buku ya, ada 2 buku. Ini yang buku kedua kalau nggak salah, yang memuat itu ya, memuat transmisi kebijakan moneter. Ini sebenarnya cukup lengkap ya. Jadi sebelum adanya atau orang membuat jalur ini kan jalur ya dari kebijakan moneter ya, dari monetary policy sehingga mempengaruhi sektor real, mempengaruhi GDP, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi ya di sini. Maka ada bermacam-macam jalur. Sebenarnya orang yang atau kelompok yang berpendapat terdapat jalur ini biasa disebut dengan strukturalis. Ya, strukturalis. Lawannya adalah monetaris. Monetaris itu tidak memperdulikan arus ini, ya, tidak memperdulikan jalur ini. Yang diperdulikan adalah bagaimana monetary policy ini langsung terkait dengan GDP dan inflasi. Bagaimana pengaruh secara ya, secara reduced form namanya ya. Jadi tidak memperdulikan bagaimana jalurnya, tapi yang diperdulikan adalah bagaimana keterkaitan antara monetary policy dan GDP. Nah, ini biasa disebut dengan monetaris ya, monetaris. Sedangkan yang memperdulikan jalur ini biasa disebut dengan strukturalis. Ya. Strukturalis Keynesian juga ya, dengan Keynesian. Aliran Keynes itu menyukai adanya ini jalur ini. Dengan yang monetaris itu tidak memperdulikan jalur ini, yang penting bagaimana pengaruh monetary terhadap GDP. Karena tidak memperdulikan itu artinya banyak faktor gitu ya. Ada yang terpengaruh dengan waktu dan sebagainya. Ada namanya nanti konjungtur waktu gitu ya. Jadi nanti naik turun dan sebagainya.
Jadi tidak mempedulikan jalurnya ini, tapi mempedulikan masalah waktu dan sebagainya. Nah, kredit miskin ini bisa mengidentifikasi ada 9 jalur, ya, 9 jalur bagaimana tadi itu monetary policy mempengaruhi sektor real. Oke, jadi ibarat orang itu mau ke Jakarta, ya, di Surabaya, itu bisa lewat pesawat terbang, bisa lewat kereta api, bisa lewat bis malam, bisa lewat kendaraan pribadi, bisa lewat naik motor, bisa lewat sepeda angin gitu ya, bisa jalan kaki. Nah, itulah jalur-jalur menuju Jakarta. Kalau ini adalah jalur-jalur bagaimana monetary policy melalui sektor real. Ada 3 jalur utama sebenarnya sampai kalau versinya miskin ini ya, miskin. Pertama adalah jalur traditional interest rate, jalur suku bunga tradisional. Yang kedua adalah jalur harga aset lainnya yang terdiri dari 3 ini. Dan yang ketiga adalah jalur kredit view yang terdiri dari ada 5 sub, ya. Dan 5 sub kredit view, ada 3 sub jalur harga aset lainnya, dan ada 1 jalur tradisional, jalur suku bunga. Ya. Nah, ini saya jelaskan dengan singkat saja. Untuk yang jalur tradisional itu adalah jalur di mana kebijakan moneter, anggap saja ekspansi, ya, ekspansi moneter. Ekspansi itu apa? Ekspansi moneter adalah aktivitas di mana nanti jumlah uang beredar di masyarakat itu nanti akan bertambah, ya. Jadi lawannya adalah kontraksi. Mungkin di makro kalian sudah pernah mendengar ya, kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif, fiskal ekspansif, fiskal kontraktif. Nah, sekarang kita bicarakan yang monetary policy, ya, kebijakan moneter. Anggap saja ini sedang bicara masalah ekspansi, ya. Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga. Nah, dengan penurunan suku bunga, maka apa yang terjadi? Investasi kan akan meningkat karena seperti tadi saya bilang, belinya kan murah kalau suku bunga turun, ya, sehingga investment residential housing ini akan meningkat, consumer durable expenditure akan meningkat. Apa itu? Konsumsi masyarakat di barang-barang jangka panjang, investasi misalnya, ya, pembelian mesin, pembelian rumah dan sebagainya itu akan meningkat, sehingga GDP pasti akan meningkat. Jadi jalur pertama adalah jalur suku bunga, seperti itu, ya. Nah, jalur yang lain, misalnya yang keduanya adalah jalur ya, exchange rate effect factor. Jadi pengaruh bagaimana jalurnya? Ketika terjadi ekspansi moneter yang ditandai dengan penurunan suku bunga, maka pada saat itulah barang-barang dalam negeri itu menjadi lebih murah, ya. Aset dalam negeri menurun. Akibatnya terjadi depresiasi nilai tukar, ya, karena aset dalam negeri itu lebih murah, ya, lebih murah dibandingkan dengan luar. Akibatnya apa? Barang-barang dalam negeri itu lebih murah, ya. Dan lebih murah barang-barang dalam negeri relatif terhadap barang-barang luar negeri, maka akan memicu ekspor. Nah, ekspor akan meningkat. Nah, net ekspor kan bagian dari GDP, sehingga akan meningkat. Nah, itu jalur nilai tukar, itu lewatnya. Jalur berikutnya, 2 jalur berikutnya ini adalah harga. Jadi ketika terjadi ekspansi moneter, ketika suku bunga bank itu turun, ingat bahwa perbankan dengan pasar modal itu hubungannya substitusi,
ya. Jadi ketika suku bunga bank itu tidak menarik karena turun, maka investor akan lari ke pasar modal, sehingga apa, harga saham stock price-nya akan meningkat. Nah, untuk yang jalur Tobin Key ini, ketika harga saham meningkat, maka nilai perusahaan itu akan meningkat. Sehingga ketika nilai perusahaan meningkat, maka dia mampu memperoleh investasi ya, yang akan dibelanjakan untuk investasi, ya, memperoleh modal yang digunakan untuk investasi. Sedangkan yang jalur kedua ini, ketika harga saham individu seseorang meningkat, kesehatan keuangan seseorang itu akan meningkat dan akan diikuti oleh peningkatan konsumsi yang konsumsi jangka pendek, ya, konsumsi makanan, konsumsi pangan, dan konsumsi non durable, ya, yang tidak jangka panjang, ya, pakaian, mungkin makanan, ya. So, sehingga GDP akan meningkat. Yang keempat, ya. Dan berikutnya adalah yang credit view. Yang jalur kredit ada 5 itu. Yang pertama adalah melalui yang disebut dengan jalur perbankan, bank lending channel. Ini terjadi apabila terjadi kenaikan deposit bank, kenaikan dana pihak ketiga, ya, ada tabungan, deposito, deposito misalnya, tabungan, gitu ya, giro, gitu ya, maka akan meningkatkan potensi kredit, ya, bank loan-nya akan tinggi. Ketika bank depositnya naik, dengan dana pihak ketiganya meningkat, maka bank loan-nya, kreditnya meningkat, sehingga apa? Ya, nilai kredit investasi akan meningkat, kredit pemilikan rumah akan meningkat, dan sebagainya. Sedangkan 3 jalur berikutnya ini terkait dengan apa yang disebut dengan asymmetric information, ya. Asymmetric information. Apa itu asymmetric information? Asymmetric information adalah adanya ketidaksinkronan informasi antara dua belah pihak. Ini ada 2 bentuknya, ya, yang disebut dengan adverse selection atau salah pilih ketika sebelum terjadinya kontrak, atau moral hazard. Moral hazard adalah cedera moral. Jadi begini sebenarnya penjelasannya. Kalian misalnya didatangi seseorang, tiba-tiba kalian di kos-kosan gitu didatangi seorang yang mungkin kalian nggak kenal, gitu, ya. Kemudian mau pinjam uang, maka kalau kalian tidak memiliki informasi yang baik tentang orang itu, ya, terjadi asymmetric information, tidak punya informasi, ya, tidak simetris informasinya, dia informasi kamu tidak, gitu, maka bisa terjadi adverse selection, salah pilih. Kita mengira orangnya baik, kita mengira orangnya mampu misalnya, gitu, ya, ternyata tidak, terjadi adverse selection. Karena itu harus ada namanya informasi yang lengkap, sehingga tidak terjadi. Sedangkan moral hazard adalah kalau kamu beri uangnya tadi, ya, kemudian dia tidak bayar, maka itulah yang disebut dengan moral hazard. Terjadi cedera janji, ya, cedera janji. Itu disebut dengan moral hazard. Nah, 3 jalur mempertimbangkan hal itu. Yang ini menggunakan jalur harga saham. Jadi ketika harga sahamnya meningkat, aset bersihnya meningkat, maka kejadian salah pilih itu akan turun, sehingga investasi akan meningkat. Kemudian yang ini adalah ketika suku bunga turun, maka cash flow seseorang itu akan bagus, gitu, ya, ketika suku bunga turun. Kenapa? Ya karena tidak dibebani utang, gitu, sebenarnya, gitu, ya. Ketika suku bunga turun,
Oke, ini masih stock price ya. Ketika suku bunga turun, maka saham seseorang ya itu akan meningkat, sehingga cash flow-nya akan meningkat, arus kasnya akan meningkat, sehingga kejadian salah satu yang ke-8 adalah ketika terinflasi, inflasi meningkat itu menurut jalur ini ya, disebut dengan unanticipated price level. Ketika inflasi atau terjadi kenaikan harga tinggi, maka sebenarnya hutang itu turun. Kenapa demikian? Karena ketika kalian misalnya hutang 1 juta misalnya ya, ketika tingkat harga rendah, maka kalau terjadi inflasi dan harga tinggi, maka hutang kalian yang serta itu akan menjadi lebih murah. Dengan hutang yang daripada turun itu, maka kejadian salah pilih itu akan berkurang dan terjadi lending activity, investment akan. Nah, yang terakhir adalah masih tentang saham ya, ketika suku bunga turun, harga saham naik, maka financial wealth-nya seseorang kan ini sama dengan yang keempat ini sebenarnya. Bedanya adalah kalau ini digunakan untuk consumption ya, yang keempat ini wealth effect jalur kekayaan, sedangkan yang jalur likuiditas rumah tangga itu kegunaannya untuk konsumsi jangka panjang ya, durable expenditure, misalnya untuk pembelian rumah dan sebagainya. Nah, itulah 9 jalur kebijakan moneter yang mempengaruhi sektor real atau GDP atau inflasi. Nah, itulah 9 secara singkat ya, 9 jalur transmisi kebijakan moneter. Hanya ada di bukunya miskin ini ya, 9. Bank Indonesia menggunakan teori transmisi kebijakan moneter itu untuk menggambarkan empiris yang terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, seperti ini juga diambilkan dari tadi ya, teorinya jalurnya kredit miskin, suku bunga, kredit, balance sheet, aset, nilai tukar, namanya ekspektasi. Ini penjelasannya kurang lebih sama. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari kebijakan moneter? Nah, ini biasanya tujuan kebijakan moneter di Indonesia oleh Bank Indonesia ya, sebenarnya hanya satu, tujuannya adalah kestabilan nilai rupiah, mencapai memelihara kestabilan rupiah. Tetapi kestabilan nilai rupiah ini memiliki dua standar ya, 2 dimensi. Yang pertama adalah stabilnya inflasi ya, yang ditandai dengan inflasi yang stabil. Yang kedua adalah stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara, misalnya US dollar stabil ya, boleh bergejolak tapi gejolaknya tidak terlalu lebar gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan kestabilan nilai rupiah. Jadi bisa ada 2 dimensi, yaitu stabil inflasi dalam negeri dan stabil nilai tukar dengan luar. Kemudian ada istilah namanya inflation targeting framework ya, kerangka target inflasi. Ini dimulai dilakukan di Indonesia tahun 2005. Dulu itu target atau sasaran operasional itu dulu tadi mungkin sudah saya sampaikan, itu melalui besaran uang ya. Jadi misalnya target uangnya harus naik 5% atau M1-nya ternyata tidak berjalan dengan baik ya. Ini tidak hanya Indonesia, ini perkembangan kebijakan moneter dunia, sehingga digunakanlah kerangka inflasi. Jadi dengan menggunakan suku bunga acuan, nah targetnya sekarang bukan dengan menggunakan besaran moneter, bukan dengan menambah uang berapa 10%
15%, naik 15%, tapi ditargetkan inflasinya. Kalau inflasi ditargetkan maksimal 4 plus minus 1 misalnya, kan artinya antara 3 sampai dengan 5. Nah, itulah yang disebut dengan inflation targeting framework. Jadi pemerintah mentargetkan setiap tahunnya itu berapa sampai berapa. Yang penting targetnya tercapai. Nah, sekarang tidak menggunakan uang, tetapi menggunakan suku bunga. Suku bunga apa yang digunakan? Acuannya adalah menggunakan namanya BI rate, ya. BI rate atau sekarang disebut dengan 7-day repo rate, ya, 7 PR. Nah, dua-duanya sama, ya, merupakan namanya suku bunga acuan, ya, acuan bank sentral. Oke. Besarnya sekarang 3,5 ya, suku bunga acuan BI. Nah, kesadaran dari adanya inflation targeting itu, ya, sebenarnya dimulai sejak adanya krisis finansial global, GFC, Global Financial Crisis 2008-2009, yang mengharuskan bank sentral itu menimbulkan kesadaran bank sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangannya, ya, masing-masing negara. Sehingga selain inflation targeting, ya, juga adanya namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Di Indonesia sekarang sudah terbentuk setelah adanya Global Financial Crisis. Jadi kerjasama antara Bank Sentral BI dengan Kementerian Keuangan, ya, kemudian dengan OJK, ya, sebagai otoritas perbankan, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Empat pihak itulah yang menjadi penjaga, ya, the guardian of stability financial system, ya, stabilitas sistem keuangan di Indonesia itu 4 orang: Menteri Keuangan, Bank Sentral BI, kemudian OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dulu nggak ada Lembaga Penjamin Simpanan, sekarang ada. Jadi dijamin simpanan atau tabungan kalian asal tidak melebihi jumlah yang ditentukan dan suku bunganya normal, ya, maka kalau ada apa-apa dengan perbankan maka bisa ditarik, ya, dijamin akan dikembalikan, dapat blend out, ya, mendapat jaminan akan diganti. Oke, itu kemudian. Nah, ITF kemudian berkembang, ya, tadi namanya kebijakan makroprudensial, yang terlibat tadi itu ada Bank Indonesia, ada Kementerian Keuangan, ada OJK, dan ada Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, kemudian tadi saya sampaikan sejak 2016 BI rate ini berganti nama, ya, menjadi BI 7 DRR atau BI Bank Indonesia 7 Days Repo Reserve Repo Rate. Ya. Sebenarnya sama, ya, dia patokan menghitungnya saja, ya, yang beda. Tapi menurut BI yang lebih cocok yang menggunakan acuan BI 7 Day Repo Rate itu sekarang, ya. Nah, itu yang dipakai sampai sekarang 2016 sampai dengan 2022 sekarang, ya. Tapi dua-duanya, baik BI 7 Day Repo Rate ataupun BI rate, itu kedua-duanya suku bunga bank sentral. Artinya itu suku bunga pulaannya lah, gitu, ya, pulaannya. Jadi suku bunga dasarnya. Kan di atasnya itu ada suku bunga deposito tabungan, gitu, ya. Di atasnya itu ada suku bunga kredit. Jadi suku bunga pulaan dananya itu, ya, kalau misalnya bank itu beli, nah itu angkanya itu tadi menggunakan patokan BI rate atau, ya, lending rate lah, ya. Kemudian dari situ di atasnya itu ada suku bunga deposito. Kemudian di atasnya itu lagi ada suku bunga kredit. Nah, selisih antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito itu kan yang menjadi pendapatan bagi perbankan, ya, selain pendapatan menggunggat, ya, ada jasa-jasa lain. Nah, instrumennya yang digunakan dalam kebijakan moneter di Indonesia itu ada tiga, ya, ada tiga.
Yang pertama adalah operasi pasar terbuka, ya, OPT, ya, atau bahasa Inggrisnya Open Market Operation. Yang kedua adalah standing facility, kembali ini. Kemudian standing facility. Yang ketiga adalah giro wajib minimum. Nah, apa itu operasi pasar terbuka? Adalah aktivitas Bank Indonesia dalam hal jual beli surat berharga, ya, misalnya SBI atau SBN, ya, dari yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya, itu di sana ininya, ya, tempat, jadi di operasi pasar terbuka. Jadi kalau pemerintah atau bank sentral ingin menambah uang yang ada di masyarakat, pasti ada dua. Apakah dia ingin menambah uang masyarakat atau namanya injeksi likuiditas, ya, atau ekspansi moneter, maka bank sentral akan membeli, ya. Bank sentral akan membeli surat berharga perbankan, ya. Kenapa dengan membeli? Dengan membeli itu kan BI akan memberikan uang, ya, akan memberikan uang ke perbankan. Nah, dengan memberikan uang ke perbankan, maka uang yang beredar di masyarakat itu akan meningkat. Nah, kira-kira gitu. Maka terjadi injeksi likuiditas, penambahan uang di masyarakat. Sebaliknya, kalau BI ingin menarik uang, maka dia akan menjual, ya, menjual surat berharga. Nah, menjual surat berharga kan dibeli oleh bank. Nah, dibeli oleh bank, maka uang kan akan kesedot. Kira-kira kalian ingat satu saja, yang jual atau yang beli. Jangan diingat dua-duanya, jangan kebalik. Jadi misalnya kalau ingin menambah uang, maka BI akan membeli surat berharga. Itu aja. Yang beli surat berharga, maka akan dapat uang, ya, perbankan. Nah, yang kedua adalah instrumen standing facility. Ketika perbankan itu membutuhkan uang jangka pendek, ya, misalnya hari ini perbankan bank A misalnya itu uang kasnya kurang, ya, dia membutuhkan dana jangka pendek 1 hari atau maksimal 7 hari, ya, untuk dipinjam. Nah, kan pinjam ke BI. Nah, pinjamnya itulah menggunakan instrumen standing facility. Jadi ada dua juga standing facility, yaitu lending facility atau deposit facility. Ya, sama dengan kita, ya. Kita punya uang, maka kita akan menabung di bank. Nah, sama. Perbankan kelebihan uang, maka dia akan menabung di bank sentral. Kalau kurang uang, dia akan pinjam. Nah, ketika pinjam itu menggunakan lending facility ini, sehingga terjadi sama ketika membeli surat berharga tadi, menyalurkan, memberikan sejumlah uang, ya, namanya lending facility. Jadi kalau yang ini operasi pasar terbuka itu adalah urusannya adalah surat berharga, ya, yang atas ini. Kalau yang bawah standing facility ini urusannya dengan hutang jangka pendek, ya, antara bank dengan bank sentral, perbankan, ya, bank umum dengan. Jadi ada bank umum, ada perbankan, ya, perbankan. Perbankan itu di Indonesia ada dua, ya, bank umum sama BPR. Nah, yang mengelola itu adalah dengan dua pihak ini, bank umum dengan bank sentral itu di sini, ya, di absorpsi likuiditas, di standing facility. Nah, yang ketiga adalah giro wajib minimum. Apa yang dimaksud dengan giro wajib minimum? Giro wajib minimum itu adalah dana minimum yang wajib dipelihara. Perbankan itu kan menerima uang dari banyak orang, menerima uang 1 miliar, ya. Nah, 1 miliar itu kalau tidak ada giro wajib minimum, maka 1 miliar itu bisa diputar semuanya 1 miliar, ya, sehingga ekspansi moneter akan meningkat. Tapi ada namanya giro minimum yang harus dipelihara oleh bank. Jadi misalnya ada aturan 8%.
dari yang diterima, maka apa yang terjadi? Kan tidak bisa 100% dilemparkan 92%. Nah, itulah yang disebut dengan giro wajib minimum. Jadi semakin besar giro wajib minimum, maka yang dilimpahkan ke masyarakat tertahan. Ya, semakin turun giro wajib minimum, maka semakin banyak orang yang tersalurkan dan diberi kredit lah namanya, diberi uang oleh perbankan melalui aktivitas perbankan. Itu kira-kira giro wajib minimum itu sendiri. Dan giro wajib ada primer, sekunder, LDR itu kalian bisa baca sendiri, tapi intinya sama ya. Ini hanya variasi saja, ada GWM sekunder, ada GWM LDR ini terkait dengan beberapa aktivitas lah ya, aktivitas. Misalnya kalau perbankan itu mampu, tergantung sih dari kebijakannya. Misalnya sekarang inginnya UMKM diberi bonus. Kalau kamu bisa menyalurkan kredit ke UMKM, maka GWM-mu akan saya turunkan. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang terjadi di sekunder ataupun GWM LDR. Itu kira-kira gitu. Jadi ada tambahan bonus kalau melakukan aktivitas tertentu. Ini bisa berubah-ubah ya, tergantung dari tren kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Ini ada operation dan giro wajib nih. Ini banyak ya. Saya sampaikan kebijakan mal ini kompleks sebenarnya, dan itu ditaruh di awal. Yang bisa siapa ya? Oke, saya lanjutkan. Ini sudah selesai sih. Yang kedua sih ya tinggal ngapalin sedikit. Nah, berikutnya adalah tentang adanya time. Nah, ada kesenjangan kebijakan moneter ya, ada jangka waktu antara perubahan kebijakan dengan perubahan kegiatan ekonomi. Jadi ini hanya pengertian ya, ada yang disebut dengan recognition lag, ada yang disebut dengan administration lag, ada yang disebut dengan offset lag. Adalah waktu yang ini ya, ini kan ini ada T0, ini T1, ya, ini T2, ini T3 ya. Jadi kalian baca saja. Dan dari T0 ke T1 adalah waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan analisis perubahan ini. Terus ini sampai sini disebut dengan recognition lag ya. T1 2 waktu yang benar-benar mengubah instrumen kebijakan dari ini disebut dengan administration lag, dari recognition into action sampai dengan change in policy instrument. Jadi benar-benar mengenali aksi sampai dengan melakukan perubahan. Nah, yang ketiga adalah T2 ke T3, waktu yang diperlukan dari perubahan kebijakan dengan efek terhadap kegiatan. Jadi gampangnya begini, kalau kalian ingin kenalan dengan seseorang misalnya, maka T0 satunya apa? Waktu yang diperlukan mengumpulkan data, siapa sih orang itu, kemudian dilakukan pengenalan. Oh, ternyata dia ini, namanya ini. Kemudian waktu yang diperlukan untuk benar-benar mengubah. Jadi setelah Anda mengumpulkan data seseorang itu, kemudian kalian kenalan dengan seseorang itu, maka itu disebut dengan ini, administration. Nah, dari T2 ke T3 ini, waktu yang diperlukan untuk terjadi perubahan, akhirnya orang itu merespon kenalan Anda, gampangnya gitu ya. Nah, itulah T2 ke T3. Jadi hanya waktu itu saja. Nah, jadi kebijakan sebenarnya nggak hanya kebijakan moneter, kebijakan apa saja itu bisa identifikasi adanya tenggang waktu, ya, tenggang waktu kebijakan. Oke, kemudian
yang berikutnya tentang ada namanya diskresi dan ada namanya rule. Jadi kebijakan moneter itu aturan tertentu. Nah, itu disebut dengan rules, atau kebijakan moneter itu ada diskresinya, ya, ada apa namanya, menyesuaikan dengan kondisi, ya. Nah, itu disebut dengan diskresi. Nah, para ahli itu terpecah dua, apakah kebijakan moneter itu pakai rules atau menjadi diskresi. Ya. Diskresi itu kan misalnya kita lewat lampu merah gitu ya, lampu merah itu nggak boleh jalan. Nah, mungkin ada diskresi, ada pengecualian, misalnya mobil ambulans misalnya, mobil polisi yang melakukan pengejaran misalnya, itu kan bisa melewati lampu merah, ya. Itu kira-kira itu disebut dengan diskresi. Nah, itu yang ini slide-nya nggak ada. Nah, setelah itu penjelasannya adalah tentang OJK, ya. OJK ini Otoritas Jasa Keuangan. Ini sebenarnya dulu nggak ada, ya. OJK itu baru ada kan 2011 setelah undang-undang yang baru tentang OJK. Dulu kan pengaturan perbankan di Bank Indonesia, ya, baik yang secara makro maupun sampai detail-detailnya, sampai mikro, sampai kesehatannya ada. Kalau sekarang ini tidak, jadi dipecah. Yang urusan mikro, ya, yang urusan kesehatan, pengawasan, pendirian dan sebagainya itu dikelola oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya. B hanya akan masuk dalam wilayah perbankan ketika ada namanya sistemik, ya, ada dampak sistemik atau ada terjadi sesuatu, ya, yang itu mempengaruhi kondisi perbankan secara umum, ya, dan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. BI bisa turun tangan. Kalau urusan persyaratan, urusan pelanggaran itu ada di tangannya Otoritas Jasa Keuangan. Kira-kira seperti itu, ya. Tadi yang diskresi rules, ini yang OJK. Jadi OJK itu baru ada ya 2011 itu, ya. Nah, ini tujuan OJK baca sendiri kan fungsi berapa pasal itu, ya, yang saya sebutkan ini, dan baca nanti. Kemudian yang terakhir tentang makroprudensial dan mikroprudensial. Nah, jadi tadi itu wewenangnya ada dua, ya. Sekarang untuk yang mikroprudensial diserahkan ke OJK. Yang urusan makroprudensial, ya, dengan stabilitas sistem keuangan dan nggak masuk ke dalam. Jadi BI itu kan tugasnya kebijakan moneter, ya. Dulu kan moneter dan perbankan. Perbankannya diambil oleh OJK. Karena gitu. Jadi tinggal kebijakan moneter. Moneter kan juga masih berat, ya. Ada inflasi, ada nilai tukar di dalamnya. Nah, urusan perbankan diurus oleh OJK dan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, untuk urusan insuran, ya, penjamin terhadap dana masyarakat. Itu, ya, kira-kira yang bisa. Kalau tidak ada, silakan sambil menunggu kelompok satu bisa mempersiapkan diri, ya, bisa men-share screen. Nanti ada pertanyaan menyusul, boleh, ya.
kelompok 1 ya, bisa mendengar suara saya ya, silakan persilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja di presentasi. Selamat siang, yang terhormat Bapak Pris Yuwono Yudo Nugroho, SE MSI, selaku dosen pengampu ekonomi moneter, dan tentunya pada teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah berkat rahmat Allah, di kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali di perkuliahan daring. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 dengan beberapa anggota, yaitu ada Eka Putri Wulandari dengan NIM akhir 235, lalu Nafilatul Hasanah dengan NIM akhir 248, lalu dengan Uyun Kurniasari NIM akhir 250, lalu dengan Lulu Atul Mufrikoh dengan NIM akhir 258, lalu dengan Viola Muawanatul Mufarihah dengan NIM akhir 276, lalu dengan Nur Atirona dengan NIM akhir 300, lalu yang terakhir saya Eki Manafata dengan NIM akhir 283. Itu materi yang akan kami paparkan, review atau ringkasan jurnal internasional dan nasional dengan tema kebijakan moneter dan otoritas jasa keuangan. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan adalah judul dari jurnal yang kelompok kita review adalah apakah kebijakan moneter mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Kemudian nama jurnal internasional adalah Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Asia. Untuk terindeksnya, untuk jurnal yang kami review ini belum masuk terindeks. Kemudian volume, edisi, dan halaman berapa? Volume 3, edisi kelima dengan halaman 635 sampai 646. Kemudian tahun terbit adalah tahun 2013. Kemudian penulisnya adalah Ismail O. Faisanya, Adik B. B.O. Onaka, dan Mariam A. Boluaje. Kemudian menarik diteliti karena menjadi negara dengan pendapatan domestik bruto atau PDB terbesar di benua Afrika, menyalip Afrika Selatan. Maka dari itu kami penasaran dan tertarik untuk mempelajari bagaimana pengelolaan kebijakan-kebijakan yang ada di negara Nigeria, khususnya kebijakan moneter. Kemudian tujuan penelitian adalah yakni untuk mengetahui seberapa instrumen kebijakan moneter yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Kemudian subjek penelitian adalah instrumen kebijakan dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria pada tahun 2013. Baik, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan tentang pemaparan landasan teori. Yang pertama yaitu instrumen kebijakan. Peran ini bertumpu pada penggunaan kebijakan moneter yang biasanya diarahkan pada pencapaian keseimbangan kesempatan kerja penuh.
pertumbuhan ekonomi yang cepat, stabilitas harga, dan keseimbangan eksternal. Selama bertahun-tahun, tujuan utama kebijakan moneter seringkali menjadi dua tujuan selanjutnya. Dengan demikian, kebijakan penargetan inflasi dan nilai tukar telah mendominasi fokus kebijakan moneter CBN berdasarkan asumsi bahwa ini adalah alat penting untuk mencapai stabilitas makroekonomi oleh Ajayi pada tahun 1999. Fulawewo dan Osinobi pada tahun 2006 menjelaskan kebijakan moneter sebagai kombinasi tindakan yang dirancang untuk mengatur nilai, penawaran, dan biaya uang dalam suatu perekonomian, sesuai dengan tingkat kegiatan ekonomi yang diharapkan. Untuk sebagian besar ekonomi, tujuan kebijakan moneter mencakup stabilitas harga, pemulihan keseimbangan neraca pembayaran, promosi lapangan kerja, dan pertumbuhan output dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan-tujuan ini diperlukan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dapat diperdagangkan adalah khusus di negara-negara berkembang. Kegiatan-kegiatan ini menderita secara tidak proporsional dari kegagalan kelembagaan dan pasar yang membuat negara-negara tetap miskin. Depresiasi nilai tukar real yang berkelanjutan dan profitabilitas relatif dari investasi pada barang-barang yang dapat diperdagangkan, dan bertindak dengan cara terbaik kedua untuk mengurangi biaya ekonomi dari distorsi-distorsi ini. Itulah sebabnya episode undervaluation sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Terdapat hubungan jangka panjang yang unik antara suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, suku bunga merupakan penentu penting pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Namun, deregulasi suku bunga di Nigeria mungkin tidak mencapai tujuannya secara optimal. Jika faktor-faktor lain yang berdampak negatif terhadap investasi di negara tersebut, seperti yang disarankan oleh pada tahun 2007, pertama dari ini adalah untuk mengasih efektivitas kebijakan moneter bertahun moneter tolak ukur. Dan terhadap bunga nilai eksternal konfirmasi sebelumnya oleh Asogu pada tahun 1998 dan Ubogu pada tahun 1985, membuat asumsi bahwa bank sentral tidak dapat mengamati perubahan tak terduga pada tingkat output dalam periode yang sama. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Mbak Uyun. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik econometric error correction time atau ECT sebagai teknik estimasi. Metode ECT secara luas digunakan dalam analisis regresi, terutama karena secara inisiatif menarik dan secara matematis juga jauh lebih sederhana daripada teknik econometric lainnya. Dikutip dari Gujarati tahun 2003. Kumpulan data agregat pada variabel yang menarik di Nigeria, seluruh kumpulan data Nigeria yang semua variabel yang relevan dilaporkan selama periode 1975 sampai 2010. Data yang digunakan yaitu diperoleh dari Bank Sentral Nigeria 2010. Kemudian hasil dan kesimpulannya, dalam studi ini telah ditetapkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan di Nigeria bergantung pada instrumen kebijakan utama seperti suku bunga, nilai tukar, cadangan eksternal, dan basis moneter. Studi ini juga mengevaluasi dampak variabel kebijakan moneter dalam kerangka kelembagaan dan model teori dasar terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, studi ini menemukan bukti bahwa inovasi kebijakan moneter memiliki efek nyata dan nominal pada parameter ekonomi tergantung pada variabel kebijakan yang dipilih. Studi ini mencatat bahwa implementasi kebijakan moneter di negara berkembang seperti Nigeria menghadapi tantangan tambahan yang tidak ada di negara maju tersebut,
memiliki dominasi fiskal dan perlakuan substitusi mata uang. Oleh karena itu, studi ini menyimpulkan bahwa ketidakmampuan kebijakan moneter untuk secara efektif memaksimalkan tujuan kebijakannya adalah akibat dari kekurangan instrumen kebijakan yang digunakan di Nigeria, sehingga membatasi kontribusinya terhadap pertumbuhan meskipun kebijakan moneter telah memberikan kontribusi yang mengesankan selama bertahun-tahun. Kemudian saran, inti dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi, nilai tukar, dan cadangan devisa merupakan instrumen kebijakan moneter yang signifikan yang mendorong pertumbuhan di Nigeria. Oleh karena itu, disarankan bahwa pembentukan pasar obligasi pemerintah primer dan sekunder yang juga dapat meningkatkan efisiensi kebijakan moneter dan mengurangi kebutuhan pemerintah untuk bergantung pada bank sentral untuk pembiayaan langsung. Sekian pemaparan terkait jurnal internasional. Untuk selanjutnya bisa beralih ke jurnal nasional. Silakan, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal nasional. Selanjutnya judul jurnal nasional kelompok kami yaitu Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UUD nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nama jurnal nasional, Jurnal Ekonomi, Terindeks Non-Sinta, volume 22, edisi 2, halaman 75 sampai 92, tahun 2014. Penulis Metia Winati, Muhda, Mariati, Batiar, dan Dasrul. Menarik diteliti karena jurnal ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan yang diatur dan diawasi oleh dua lembaga. Bersamaan lembaga tersebut yaitu Bank Indonesia dan OJK, yang mana kedua lembaga tersebut sama-sama menyandang status sebagai lembaga yang independen, bahkan dituntut harus lepas dari campur tangan dari pihak lain. Tujuan penelitian. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang juga mengatur dan mengawasi lembaga keuangan non-bank dalam mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UUD nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014 tentang pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Landasan teori terdiri dari teori perbankan, di mana Bank Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan sebuah sistem yang dinamakan sistem perbankan, maka harus ada hukum yang dinamakan dengan hukum perbankan. Hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Yang kedua, teori independensi.
Istilah independen dari bahasa Inggris ditulis dengan independen, yaitu not governed by another, not requiring or relying on something or somebody else, not easily influenced. Yang mana artinya tidak diatur oleh orang lain, yang tidak membutuhkan orang lain, dan tidak mudah dipengaruhi. Black's Dictionary menyebutkan independent sebagai not dependent, not subject to control, restriction, modification, or limitation from a given outside source. Yang artinya tidak tergantung, tidak tunduk pada kontrol, pembatasan, modifikasi, atau keterbatasan sumber daya yang disediakan di luar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa independensi adalah suatu keadaan atau posisi di mana tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya berada adalah mandiri. Nah, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu dan bebas dari campur tangan pihak tertentu. Yang ketiga, konsep pengawasan. Dalam hal pengawasan perbankan, setiap negara berkepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap fungsi dan peran pengawasan bank yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari pengawasan ini pada dasarnya adalah untuk mengusahakan terwujudnya usaha bank sehat dan berdasarkan asas kehati-hatian dan mampu meredam hingga sekecil-kecilnya beragam risiko dari usaha bank, serta mewujudkan keamanan dan kestabilitan sistem perbankan. Dalam jurnal ini, penelitian sebelumnya tidak ada. Selanjutnya, mengenai metode penelitian. Dalam jurnal ini, dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif, yang mana digunakan metode kajian perpustakaan atau studi dokumenter. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif, di mana data yang dianalisis diuraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Nah, sedangkan dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya hasil dan kesimpulan. Yang pertama, semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan. Munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan, dan karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan yang terbukti banyaknya bank yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pertengahan tahun 1997 sampai 1998. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang juga mengatur dan mengawasi lembaga keuangan non-bank. Akan tetapi, OJK dalam menjalankan tugas mengatur dan mengawasi bank tidak sepenuhnya lepas dari Bank Indonesia. Bank Indonesia masih tetap bertanggung jawab terhadap tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dalam lingkup makroprudensial. Adapun koordinasi antara OJK dengan Bank Indonesia ini adalah dalam hal pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan. Akan bekerja sama dalam tukar-menukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank dan kemudian dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Kedua, secara normatif, status OJK merupakan lembaga negara independen. Akan tetapi, ada beberapa hal yang mengakibatkan OJK tidak sepenuhnya independen. Keberadaan perwakilan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini dikhawatirkan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pengambilan setiap keputusan yang berkaitan dengan perbankan. Selanjutnya, hal yang dapat mempengaruhi independensi OJK adalah sumber pendanaan OJK yang berasal dari APBN dan pungutan terhadap lembaga keuangan yang diawasinya. Akan sangat menjadi sorotan jika dalam menjalankan tugas dan fungsinya suatu lembaga pengawasan dibiayai oleh lembaga yang diawasi sendiri. Hal ini tidak menutup kemungkinan tindakan pengawasan akan bergantung pada besar kecilnya pungutan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi. Yang ketiga, pembentukan OJK juga memberikan dampak, yaitu apabila tugas pengaturan dan pengawasan bank dipisahkan dari Bank Indonesia,
akan dapat menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas lainnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keberhasilan tujuan Bank Indonesia. Kemudian Bank Sentral juga tidak dapat segera mendapat informasi yang akurat dan terkini sehingga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai lender of the last resort. Yang selanjutnya saran. Yang pertama, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan potensi perbankan yang sehat dengan mengembangkan sistem perbankan yang efektif sehingga dapat mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Indonesia. Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan diharapkan koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK dapat terjalin dengan baik. Untuk itu, perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Bank Indonesia mengenai tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang telah beralih kepada OJK. Kemudian, OJK dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas-asas independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas. Diharapkan asas-asas tersebut bukan hanya sekedar formalitas, namun benar-benar diterapkan dalam praktiknya. Mengingat luasnya wewenang dan tanggung jawab OJK yang membuat OJK menjadi elemen penting dalam perekonomian nasional. Efektif atau tidaknya kinerja OJK menentukan perkembangan perekonomian nasional ke depannya. OJK juga harus mengadakan unit atau direktorat perbankan syariah dalam struktur organisasi OJK. Akan tetapi, penulisan lebih menyarankan agar tugas pengaturan dan pengawasan perbankan sebaiknya tetap berada di tangan Bank Indonesia. Sedangkan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan non-bank saja. Yang kedua, keberadaan Dewan Komisioner OJK yang ditempati oleh pejabat lembaga keuangan tertentu diharapkan akan mampu bersikap objektif. Kemudian keberadaan perwakilan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai Dewan Komisioner OJK hendaknya tidak menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Maka diharapkan pihak-pihak yang berada dalam OJK bertindak tegas apabila ada intervensi. Selanjutnya terhadap sumber perdanaan OJK yang bersumber dari APBN dan pungutan terhadap lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK haruslah dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya pungutan yang dilakukan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas industri jasa keuangan. Kemudian laporan keuangan yang dibuat haruslah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan demi menghindari sangkaan-sangkaan penyelewengan terhadap anggota OJK tersebut. Mengingat sumber pendanaan OJK berupa pungutan ini mendapatkan banyak penolakan. Sekian untuk pemaparan jurnal nasional. Saya lanjutkan kembali kepada moderator. Ya, baik teman-teman, demikian dari apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Lalu selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Resiwono Yudo Nugroho, SI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan kelompok satu. Mungkin ada yang mau berkomentar atau bertanya, boleh silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lihat tadi ya. Nah, ini adalah jurnal aslinya ya, yang jurnal internasional. Landas Monetary Policy Influence Economic Growth and Area ya. Jadi apakah kebijakan moneter itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian model yang digunakan ya menggunakan ECM, Error Correction Model. Ini merupakan salah satu model bentuk model time series ya. Model time series itu macam-macam ya. Ada misalnya ECM, ada regresi itu juga ada dua, apakah dia time series ataukah cross section. Ya, kalau menggunakan
deret waktu, maka menggunakan time series. Coverage datanya itu tahun 75 sampai dengan 2010. Nah, ini sebenarnya tadi itu yang subjek penelitiannya ya, seharusnya Nigeria tahun 75 sampai 2010 dengan model metodologi SEM. Oke, terus nah jadi langsung saja ya cari modelnya yang ke bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi pertumbuhan ya, jadi caranya modelnya. Nah ini modelnya kira-kira ini. Jadi dan ini model dinamis ternyata ya. Jadi GDP ya, ini pertumbuhan ekonomi tahun sekarang itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebelumnya ya, ada time. Kemudian ada M2, ini adalah M2 ya, likuiditas perekonomian atau uang dalam arti luas. Nah ini mungkin kebijakan moneternya di sini juga ya, yang besaran money supply ya. Kemudian IR-nya itu interest rate ya, suku bunga. Kemudian INF ini inflation rates, kemudian RER ini exchange rates, ER-nya ini adalah external reserve ya. External reserve ini kelebihan dari biro wajib minimum. Jadi semua faktor moneter itu dimasukkan semua ya, ada M2, ada suku, ada real exchange rate, ada biro wajib minimum, itu dimasukkan semua. Nah, jadi dicari modelnya sehingga hasilnya adalah hasilnya ini ya. Nah dari sini bisa dibaca mana yang signifikan. Yang signifikan kan yang dikasih tanda bintang ini ya. Jadi yang signifikan adalah ada lag GDP 2 tahun sebelumnya. Jadi perekonomian atau pertumbuhan ekonomi Nigeria ya tahun sekarang itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi 2 tahun lalu, kemudian signifikan dipengaruhi oleh inflasi, yang signifikan dipengaruhi oleh real exchange rate, kemudian ER-nya ini ya tadi apa? Excess reserve ya, wajib minimum tahun 2 tahun ya berturut-turut. Jadi yang dikasih tanda bintang itulah yang signifikan banget. Yang lainnya tidak signifikan, misalnya cash rate itu tidak. Suku bunga tidak signifikan, tapi yang inflasinya yang signifikan. Inflasi pada tahun kemarin, ya, tahun sebelumnya. Karena ini bentuknya itu kalau pakai lag itu tahun sebelumnya gitu ya. Jadi itu menandakan kurun waktu. Nah itu saya bantu membaca itu ya. Yang lainnya tadi sudah disampaikan. Oke, kemudian yang jurnal nasionalnya. Jurnal nasionalnya tadi sudah ya seperti yang saya sampaikan ya tadi bagaimana tugas fungsi wewenang dari OJK. Nanti juga telaahnya berdasarkan undang-undang ya, jadi sebenarnya ya sudah melihat apa yang ada di undang-undang gitu ya. Nah, yang menarik tadi dia berpendapat bahwa OJK ini sebenarnya atau pengawasan perbankan itu dikembalikan lagi ke BI, tidak di OJK gitu ya. Yang OJK itu yang ngurusin lembaga keuangan non-banknya yang lain aja. Ya, ada pegadaian, ada dana pensiun, ada apa lagi kan, multi finance misalnya gitu ya. Nah itu yang diurusi oleh OJK. Sementara kalau yang bank itu kembali saja ke perbankan.
Itu yang disampaikan oleh penulis tadi ya. Ini beberapa nggak hadir ya, hanya 40. Jadi banyak juga yang tidak hadir. 40 ini termasuk ada saya 2 ya, jadi mungkin hanya 38 ya. Pengalian tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI kepada OJK. Ini ya bisa dibaca sebagai ya referensi karena dia mengambilnya di undang-undang, tidak ada mencari model. Kalau yang tadi yang di artikel internasional tadi kan ada hitung-hitungannya ya. Ini nggak hitung-hitungan, kamu deskripsikan saja ya, deskripsikan saja. Karena telaahnya ini adalah yuridis normatif, jadi di sini kan ada jenis penelitian digunakan adalah yuridis normatif. Jadi sebenarnya ini bukan telaah ekonomi ya, ini telaah hukum. Apalagi ya mungkin karena ya, penulisnya ini kan orang hukum ya, bukan orang ekonomi ya. Tulisan hukum bisnis, kajiannya itu arahnya ya ke arah hukum gitu ya, bukan ke arah ekonomi. Jadi nanti kalau misalnya kalian buat skripsi, maka ya sebisanya yang jurnalnya adalah jurnal-jurnal ekonomi, tidak jurnal ekonomi yang lain. Nah, tadi ini yang menarik ya. Karena sebenarnya tren luar negeri itu juga ini ya, juga kebalik. Ya, jadi ketika kita itu membicarakan OJK itu bagian dari atau pengawasan perbankan itu lepas dari bank sentral. Nah, tren dunia itu sebaliknya. Tren dunia itu adalah perbankan itu kembali ke tangannya bank sentral. Ketika undang-undang OJK itu mulai dibuat, ya, mulai dimunculkan, justru malah tren dunia itu kembali. Tren dunia itu urusan perbankan, itu ya agak kembali juga. Oke, itu komentar dari saya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kalau tidak ada, saya cukupkan sekian kuliah hari ini. Ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oh, bukan minggu depan ya, minggu depan mungkin libur ya, jadi kita ketemu setelah hari raya ya. Ketemu setelah hari raya. Nanti kita atur lagi jadwalnya ya. Kalau nggak salah kan seminggu setelahnya mungkin masih libur ya setelah hari raya ya. Jadi kita atur lagi deh kapan kita kembali kuliah ya. Baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.